ala ta'atik, a'inna ala ta'atik, a'inna ala dzikri wa syukri ni'amik. Allahumma ya Rabbana atina fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Rabbana adzabannar. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pejuang keluarga, pejuang jiwa mulia, karena khusnul kami yang pergi ke tempat ini bukan orang iseng, karena sebuah hajat yang besar, bermacam-macam hajatnya. Ada yang subhanallah karena mungkin salah atau karena satu hal dia punya utang, kemudian dia pergi ke tempat ini agar bisa membayar utangnya. Membayar utang adalah wajib, maka apa yang dilakukan menjadi sebuah kebaikan. Ada yang berpikir tentang masa depan sekolah anak-anaknya. Ada yang berpikir minimal untuk menjadikan dirinya orang mandiri, tidak merepotkan orang lain. Ada orang hidupnya itu merepotkan orang lain, meminta, jadi benalu, dan Nabi tidak senang orang seperti itu. Akan tapi keberadaan kalian di tempat ini insya Allah tanda-tanda kebaikan. Maka dari itu harus tahu tujuannya, kan? Harus tahu tujuannya. Kalau sudah hajat-hajat tersebut sudah mulai tampak atau telah terkabul, hendaknya berpikir untuk menjalani hidup yang normal, sempurna, normal. Hidup dengan keluarga. Apakah kamu tidak kangen sama suamimu? Belum bersuami. Apakah kamu tidak kangen sama anak-anakmu? Yang jomblo, apakah kamu belum pengen nikah? Jangan bohong, kalau pengen ngapain kamu di sini? Belum ada jodohnya. Doa itu separuh perjalanan usaha, separuhnya adalah harus siap benar. Baik, maksudnya ini, dia berharap bahwasanya yang kesini bukan terlena. Tadi Mas Ibu, kita sudah beberapa kali berjalan dengan Mas Ibu, ingin membangun semangat bangkit seorang muslim mukmin bangkit untuk menjadi orang yang memberi bukan meminta. Paling tidak bisa berdiri sendiri dan melibatkan orang lain. Tentunya bukan berarti harus sombong, tidak. Orang mandiri, tidak merepotkan orang. Ada orang hidupnya itu meminta, dia sudah cukup kayaknya minta. Dan orang yang sudah merasa cukup kayaknya minta, itu modelnya sama, mirip-mirip. Pergi ke Hongkong katanya menyelesaikan utang, utangnya sudah kebayar, masih nambah lagi. Tidak perlu dibetulin, perlu diamalkan. Anda harus sadar ini. Kami mengharap memang kalian ini tidak lupa dengan tujuan. Hanya beberapa waktu saja ke tempat semacam ini untuk cari modal setelah kembali pulang. Kami berharap bahwasanya ini semuanya akan bahagia di rumah tangganya, bahagia di keluarganya, dengan rezeki yang halal, berkah. Baik. Kemudian masalah tujuan ini perlu kita asah kembali. Tapi ternyata yang menjadikan kita itu sengsara itu adalah urusan kerakusan hati, ketamaan hati. Sehingga kalau orang sudah rakus, biarpun punya satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Nggak ada ujungnya. Padahal semestinya sudah cukup, tapi kenapa masih membawa perjanjian kontrak baru?
kemudian terus mengasah niatnya dulu. Dan luar biasa. Ini hebat, sampai suatu ketika nangis dia, ayah saya sakit masuk rumah sakit, kemudian harus terlilit utang, saya harus pergi. Kita tidak bisa menolongnya. Dia seorang perempuan yang sebetulnya dia menjerit, dia ingin pergi, akan tapi harus pergi untuk bayar utang ayahnya, utang ibundanya. Pengen adiknya sekolah, saya berkorban, biar saya tidak korban, yang penting adikku sukses bu ya. Itu banyak orang semacam itu. Dan hebat orang semacam itu, memikirkan orang lain, menginginkan kewajiban. Akan tapi pun demikian, gue masih terus berharap bahwasanya cara berpikirnya harus kecerdasannya ditingkatkan lagi. Untuk cerdas ngurusi pribadi, ngurusi keluarga, ngurusi usaha. Jangan terlena menikmati keadaan di tempat semacam ini. Nah, tempat ini semuanya serba enak, dengan gaji rutin per bulan. Belum lagi ada, masya Allah, semuanya serba enak. Cuman jadi masalah nanti ya, untuk bangkit, diajak oleh Mas Ibu untuk bangkit dalam sisi ekonomi. Gue akan memulai bangkit dari sisi ekonomi dari membiasakan dengan kesederhanaan. Coba pastikan, jangan biasa dengan gaya sombong. Orang tersiksa itu sombong. Sombong dengan mobil mewah, sombong dengan rumah megah, sombong dengan itu tersiksa hidupnya. Hidupnya pada dia kaya kayak orang melarat, capeknya luar biasa. Kesombongan dia selalu nuruti kesombongannya. Dan sombong itu menyiksa. Dan kejahatan pertama dilakukan oleh iblis, oleh makhluk Allah, namanya iblis. Aba wastakbar, sombong. Biasanya kalau sudah alumni luar negeri, itu gayanya di rumah berubah. Na'udzubillah. Itu yang menjadikan dia itu gak bisa sukses. Kalau dulu biasanya makan sambal terong, ya sudah kembali biasa, dan itu lebih enak bagi kami. Gak usah action, kadang-kadang sengaja dipaksain gaya makanan yang ada di Hong Kong dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak terlalu menikmati amat, hanya kesombongannya menjadikan dia menikmati. Action. Sehingga pulang ke rumah kelihatannya sebelumnya waktu masih di Hong Kong bisa beli motor, beli rumah, beli ini. Pulang ke rumah 6 bulan dijual lagi, balik lagi ke Hong Kong. Nungsep. Pasti dia cerdas orangnya. Kalau ada di sini angkat tangan. Nggak cerdas orang itu. Sekarang dengan gue yang harus cerdas. Biasakan dengan kesederhanaan. Gak usah lah. Kalau sudah ikut orang kampung, ya sudah gaya hidup orang kampung, makan seperti mereka. Pergi ke pasar, gak usah gayanya harus supermarket. Itu pasar di perempatan jalan itu murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar untuk dibawa ke perempatan. Ingat gak? Nah itu loh, belanja di situ sambil nolong saudara kita. Lebih murah kadang-kadang. Gak usah action guys, mau saya alumni Hongkong, kok sorry loh, belanjanya di pasar tradisional. Saya harus supermarket kampung itu kalau di pasar tradisional harganya cuma 250, masuk supermarket 1.500, berlipat-lipat. Ya kok kayak itu orang cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebetulnya modal sudah sangat cukup. Ini kalau ingin bangkit begitu. Cara dagang kita tuh aneh Mas Ibu. Belum untung sudah khayal untung, belanjanya banyak. Ini kebayang nanti kalau saya belanja begini, insya Allah akhir pekan dapat untung begini. Belum jualan ini, sudah pesan dia kredit. Mana bisa orang itu maju? Tolong jangan hanya senyum dong, diamalkan ini. Dipingin bahwasanya kalian pulang ke rumah biasakan dengan gaya hidupmu dulu, dengan kesederhanaan, modal bisa digunakan lebih manfaat lagi, kemudian juga gampang. Oke, Mas Bos sudah ngomong, jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Banyak dibohongi orang-orang. Betul. Hanya sebetulnya nanti minta tolong lah Mas Ibu, coba dibuat ke program bisnis besar-besaran yang sekiranya saya juga bisa sambil ya ngamalkan ilmu yang diambil di Hong Kong. Kan ada ilmunya ngaji begini, lalu bisnis saya jalan bagaimana. Tapi sebenarnya bisnis apa saja bisa. Orang tidak usah gengsi dengan jualan teh. Bos teh jadi kaya-kaya. Nah, jadi masalah adalah karena kesombongan tadi, betul. Jadi kalau saya tempel luar negeri, kadang mohon maaf, yang pernah keluar negeri itu adalah cara hidupnya susah. Yang pernah di Saudi, yang pernah ini, termasuk sampai guyonan kita.
Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit, nah, itu berdakwah jadi males. Kenapa? Enakan cari duit. Nah gitu. Tapi kalau biasa dengan kesabaran, mudah nanti dalam berjuang. Memang ada mandiri itu penting, akan tapi bukan berarti kita mengikuti hawa nafsu kita, ketamaan kita, kerakusan kita. Apa sih kok kenapa sih? Apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung nasi sayur bayam, bobor kita di sana ada bobor bayam sama jagung muda, kemudian sambalnya korek. Wah, nikmat. Gawe gurih. Masya Allah, didampingi suami. Enaknya kayak siapapun, tidak sama suami, rasanya garam. Kalau masih menikmati, wah kacau nih, gak rindu suaminya. Ya, ini jadi tolonglah biasa sederhana. Kalau Anda memang ragu hidup sederhana, yuk jalan campur ya nanti. Saya ajak nanti ke Lartiker di pinggir jalan, ternyata nasi bungkus paling enak kalau dengan sayur-sayur. Tahu itu sama sayur cerdas, sayur kental. Apa namanya, odeng kental gitu, masa disiram di atasnya, cemek-cemek gitu. Wah, mantap. Terong bakar enaknya luar biasa. Sudahlah, ternyata kalau kita amati dari semua kegagalan-kegagalan itu cara hidupnya yang salah. Cara hidupnya yang salah. Sederhana itu bukan berarti kita harus menyiksa diri kok. Menikmati kok. Jujur hari ini pun sambal terong tetap lebih enak dibanding sambal-sambal yang lainnya, karena lidah kita sudah terbiasa. Terasi itu baunya tidak enak, tapi ternyata aja. Nah itulah, jadi tolonglah, jadi kita pun berpikir seperti itu, sehingga modal yang Anda miliki ini adalah akan berguna. Jadi samping hidup sederhana, pastikan hidupmu sederhana. Gaya hidup di sini sudah dikurangi, dirubah. Kemudian setelah hidup sederhana, ya, sederhana, jangan gampang silau urusan bisnis. Kalau mau berdagang, berbisnis, usaha, nanti masih kuat. Kita ada dalam satu buku kita yang kita tulis dengan Masiku itu adalah bagaimana langkah-langkah bisnis paling tidak ya. Ada waspada, hati-hati, Allah ridho, jangan kalap, mentang-mentang ada untung, nggak pernah mikir halal haram. Alhamdulillah. Kalau sudah orang tidak berpikir halal haram, itu biasanya sudah ngawur. Bisnis gampang dibohongi. Tapi kalau orang berpikir halal haram, boleh tidak secara syariat, berarti dia waspada, hati-hati. Sehingga biarpun terlihat di dunia menguntungkan, kalau di akhirat tidak menguntungkan, tidak akan mau. Jadi kesederhanaan, ya. Kemudian jangan mudah silau dengan bisnis. Kemudian yang ketiga, jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Yang penting terhormat. Yang penting terhormat ya. Karena kadang-kadang sudah merasa mungkin ya dia stempel. Kalau di kampung itu stempel sarjana. Jadi kadang-kadang sepertinya mendapatkan gelar sarjana ekonomi itu malah mematikan. Kenapa? Kalau sudah di rumah tuh malu kerja-kerja apa adanya. Sementara dia harus makan. Dia kelontang-kelantung dia di rumah. Mau kerja belum diterima. Dia mau kerja di kerjaan biasa karena dia sarjana ekonomi. Aduh, akhirnya nggak kerja. Bingung dia, merusak. Ibunya yang marah-marah dan seterusnya. Sama lulusan Hong Kong begitu. Kadang males, malu kerja ini dan sebagainya. Ke sawah, jual teh atau apa saja. Banyak pekerjaan. Asalkan itu tadi ada keseimbangan. Cara hidup yang benar. Gak usah kita foya-foya action gaya, nggak harus beli mobil. Susah beli mobil tuh, harus keluar rumah, tempat parkir, punya sopir, merawat, angkot aja enak ya. Akhirnya memang kita mulai berpikir maju, iya. Tapi di saat kita belum sampai di sana, jangan memaksakan diri. Banyak orang memaksakan hidupnya. Kita diskusi komunikasi, jangan biasakan dengan gaya ngutang dalam bisnis dan sebagainya. Ngutang itu nyiksa. Sekarang ada orang beli sesuatu belum waktunya. Biarpun di rumah di Indonesia gaji atau saja gede banget, 10 juta banyak. Kredit mobilnya kredit 4 juta per bulan. Rumahnya kredit 2 juta, berapa? 6 juta. Motornya 500.000. 6,5. Kulkasnya 200.000. Pancinya ini, rupanya dari 10 juta itu ada sisa 1.500.000.
Ayo, jago kredit. Mukanya ketahuan model itu. Kalau orang semacam ini, mana mungkin bisa hidupnya enak? Dia disiksa dengan itu semua. Dengan 1.500.000, dia nggak akan cukup. Selebihnya untuk kewajiban yang sudah diambil. Kemudian apa? Setan berbisik, sudahlah, kamu malu dong pakai mobil, kamu punya duit, kamu punya ini. Akhirnya mengambil apa saja. Kalau jadi pengurus masjid, ngambil bis masjid. Ya. Kalau jadi pegawai yang korupsi, karena kejahatan berangkat dari situ. Kejahatan biasa dari situ, dari kebiasaan ngutang. Memang ada orang ngutang bener, ngutang karena kebutuhan, ada ngutang hobi, ada ngutang tidak jelas. Ya itu kan masa lalumu, barangkali ada ngutangnya yang jelas, tobat saja. Sekarang harus bener kalau ada ngutang. Ada ngutang nggak jelas, ngutang beli handphone. Masya Allah. Jadi dengan biasakan dengan tidak pernah gengsi dengan rezeki, dengan pekerjaan halal, maka ketahuilah kita akan mulia. Kemudian juga harapan Buya, wanita karir, rumah tangga harus indah ya. Karena ada hubungannya dengan ini ada yang sudah, bukan kalian, bukan. Ada sebagian yang kerja di luar negeri itu kalau sudah pulang ke rumah sama suami sudah mulai bertetangga-tetangga. Kalau sama suami sudah mulai terapi gue mas bro, perhatikan. Kerja, kamu tidak pernah yang nyekolahkan anakku loh ya. Sama suaminya sudah mulai bertetangga-tetangga. Tidak boleh begitu. Maka di samping bisnismu yang benar, nanti cara hidupmu yang baik, dan biasakan anak kita dengan kesederhanaan, jangan action. Kemudian setelah itu, nah ini dalam rumah tanggamu harus ada rambu-rambunya dong. Wanita bekerja bukan dilarang. Wanita bekerja itu bukan dilarang. Cuman harus patuhi rambu-rambu. Rambu-rambu yang terakhir. Yang terakhir ini sengaja saya buat paling pertama. Biasanya yang terakhir. Yang paling terakhir adalah karena sudah terlanjur kerja. Kalau belum kerja masih ada rambu satu, harus ini, dua, ini. Nah, saya tinggalkan semuanya. Tinggal yang kelima adalah jika dirimu sudah mempunyai rezeki lebih, maka harus tingkatkan ketawadhuanmu kepada suamimu. Karena rata-rata permasalahan wanita kerja adalah yang kelima adalah sombong. Kalau punya masalah sedikit, cerai aja yuk, langsung mahkamah, cerai. Setelah cerai nyesel, bingung dia. Makanya banyak perempuan yang susah menikah itu adalah perempuan yang janda sukses. Amin. Psikolog itu bukan seorang ekonom, pakar ekonomi, psikologi sebenarnya. Banyak janda-janda, mohon maaf, wanita yang punya kelebihan rezeki biasanya pertama gampang menuntut cerai. Padahal hidup tidak semacam itu. Kalaupun seandainya suami gak mau dan sebagainya, dia bisa bayar. Setelah cerai pun masih dengan kesombongannya. Nikah susah. Karena impiannya saya harus dapat suami begini. Nyungsep dia. Tapi kalau perempuan dengan ketawadhuannya, Masya Allah, problem hidup itu selalu ada. Di rumah Rasulullah pun ada, ya Allah. Di rumah Nabi ada problem antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ada Nabi wahyu, nggak pernah mungkin bersalah, nggak mungkin bersalah. Tapi Siti Aisyah manusia biasa, dibuat oleh Allah seperti itu untuk jadi contoh. Rumah tangga Nabi ada masalah. Rumah tangga siapa saja ada masalah. Rumah tangga kita juga ada masalah. Tapi kalau setiap masalah langsung ujung-ujungnya cerai, repot. Perempuan ya lihat. Biasanya mohon maaf dari kalian, kalau seandainya suruh angkat tangan, jangan-jangan ada. Siapa? Ayo yang mulai untuk cerai kemarin. Minta cerai. Tobat ya, didoain. Kabar cinta ke suami, indah, insya Allah bahagia. Rumah tangganya baik semuanya. Kami yang bener, kami yang tidak mau sama suamimu. Itu anak-anak mutar, nanti doain khusus. Ya, jadi ini ada orang-orang seperti itu. Jadi ada yang punya kelebihan ini banyak, mohon maaf, akhirnya apa? Nuntut cerai, padahal bukan ingin cerai sebetulnya.
karena dikuasai oleh kesombongannya. Kadang, mohon maaf nih, kadang kalau sudah dia mulai lebih dari suaminya tuh, dia ngakui pernah seorang perempuan, iya bu ya, kenapa ya kalau saya sama suami kok jadi emosi? Karena dia merasa punya lebih. Iya betul, omongan bu ya benar deh. Bukan ente itu yang ngomong gitu. Banyak ngomong iya betul omongan bu ya. Iya setelah saya punya kelebihan itu gampang emosian, dikit-dikit emosian. Iya sih emosian. Ditanya sudah masak belum? Emosian saya padahal ditanya dok dulu masak biasa. Karena merasa saya kasih duit suruh masak lagi. Betul itu? Paham gak? Nah tolong tingkatkan kelembutan. Tawadhu itu indah. Saya punya tip kok sebetulnya gimana naklukkan suami Anda. Ada tip menaklukkan suami. Kelompok saya bilang. Kalau suami punya istri kecil. Iya, tar dulu satu-satu. Ya, yang belum punya suami nanti akan bu ya. Saya itu sebetulnya kan saya itu tidak terlalu tertarik ketemu dengan jomblo. Mukanya tuh kusut bikin saya cepat tua. Kasiannya jomblo. Ayo, kalau besok dapat menikah, muka yang ini tuh. Ayo, begini kan kok masih nggak pengen cepat nikah, keterlaluan betul. Amin, amin, amin. Setelah ini jangan lagi. Nanti selalu cek, nanti insya Allah langsung bersih kita cepat nikah nanti. Dilanjutkan. Jadi biasa begitu, tolong bisa Allah berikan kelebihan kepadamu, tingkatkan ketawaduan. Habis suamimu dengan ketawaduan. Coba saja kalau perempuan memang dia secara ekonomi memang tidak punya, hanya patuh kepada suami dan sebagainya, seorang istri. Lihat kalau ada masalah sebentar sekali. Hari ini masalah orang habis semuanya, subhanallah. Suami pergi pulang, minggu depan positif. Tapi kalau sudah punya duit, ini capek kerja seharian 5 tahun di Hongkong. Sebut-sebut, ada Hongkongnya lagi. Di rumah tinggal ongkang-ongkang kirim makan ini itu, jaga anak dok, nggak bener. Sampai anak sudah di office jadi 2 jam selama ini. Loh, insyaallah hari ini kami rindu Anda bahagia, amin. Saya rindu pokoknya itu kalau ada orang susah itu saya sedih, ikut sedih. Harus ada, maka tolong tawadhulah. Coba indahnya mencintai itu, indahnya hidup di dalam mencintai, bukan dicintai. Coba selama ini ada perempuan datang, ya tolong minta doa apa? Mahabbah. Pelet syar'i, ada balik syar'i. Ada aja pelet syar'i. Minta doa mahabbah. Perempuan minta kualitasnya. Kami ajarkan indahnya hidup bukan dicintai tapi mencintai. Coba bayangkan dirimu, suamimu sangat mencintaimu tapi kamu tidak cinta. Nah, usul hidupnya sangat pengen dicintai dong. Belajarlah mencintai suamimu. Mencintai itu indah. Kemudian indahnya mencintai adalah saat memberi, bukan menerima. Mestinya sebagai seorang suami, seorang istri kok kebetulan diberi oleh Allah rezeki lebih dan sebagainya, punya hiburan yang banyak. Bisa ngasih suami, ngasih ini dan sebagainya, kebahagiaan kapan? Indahnya mencintai di saat memberi. Bukan di saat menerima, di saat memberi. Puncak keindahan. Tahu kalau indahnya hanya di saat menerima, dia belum cinta benar. Orang kalau sudah mencintai berkorban, ya. Indah dalam cinta, maka cinta itu indah. Maka kenapa kau biarkan kecintaanmu di sana? Di suami tinggal di rumah. Suami di mana? Ya. Kalau jadi begitu, maka tata hatimu bagaimana agar tidak kurang cinta yang suami dulu. Termasuk ini ada ibu yang belum menikah nanti, cara hidupmu jadikan hidup yang gampang. Cara hidup itu mudah, seorang istri tawadhu. Kalau memang ternyata dirimu orang yang lebih ekonominya, karena mohon maaf
saat ini, biarpun yang jomblo ini akan bahaya kalau dia merasa lebih punya duit daripada calon suaminya. Betul. Bertanya tuh, suami saya belum punya kerjaan lontar-lantung. Saya dari Hongkong, tabungan saya sudah banyak. Sudah gara-gara kita ragu, padahal dia laki-laki soleh dan sebagainya. Gak apa-apa selagi soleh, kebutuhanmu ada, dan dia insya Allah bisa diajak hidup bareng dengan baik. Sudah jalan hidup nanti sambil kerja bareng-bareng. Jangan gara-gara pergi ke Hongkong begini standarnya berubah. Padahal dulu sama dia yang soleh itu bisa, anaknya Pak ini soleh, sekarang udah harus punya begini. Jadi standarnya standar dunia, bukan akhlak lagi. Pengen menikah dengan orang yang wah kebiar, kenapa? Level, nggak level dong dengan aneh. Alumni Hongkong. Nah, belajar mencintai itu indah. Kemudian dengan bertawadhu. Tawadhu itu belajar, tolong dengan suamimu yang tutur kata yang lembut itu jadikan suamimu semakin jatuh cinta. Bahkan kalau seandainya ternyata dirimu yang harus memenuhi keluargamu, apa sih salahnya kalau kalian sering juga minta maaf, abang mohon maaf jika selama ini saya yang mengambil alih mengcover, tapi bukan berarti ini kan tidak menganggap abang kan, mohon maaf bang ya, diridhoi kan saya bayari kontrak rumahnya. Oh ini ketahuan langsung modelmu begitu. Suamimu itu di saat bekerja gak dapat duit mau pulang tuh gemeteran dia. Mikir saya gak bawa duit. Dia tuh sudah mikir tuh bimbang, motornya tuh digas tuh ragu-ragu. Karena apa? Dia pulang tidak membawa uang. Sudah begitu bagaimana mikir listrik, mikir ini dan sebagainya. Jangan sampai di rumah melihat dirimu keluar taring. Karena sudah kelihatan saya mulai dari sini bertaring ini. Ini masalahnya sebagian. Jadi maksudnya apa? Dia tuh mau pulang tuh dengan rasa takut karena tidak punya nafkah. Ya Allah, tadi bisnis gak dapat, pasti suamiku istriku bakal cerewet. Aduh, karena saking cintanya masa istri. Tatulannya khusus. Jadi pulang ke rumah tuh suami sebenarnya dalam ketakutan, keraguan. Maka sebagai istri solehah, apa salahnya pun hidup juga semacam itu. Suami memang lagi ekonomi lagi terpuruk dan sebagainya. Tinggal sambut oleh suamiku. Masa melihat orang cantik ini masih takut, masih cemberut. Harus begitu. Ini ada contoh pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ini contoh. Permasalahan hidup ini kan bukan untuk saling tuntut. Pada zaman Nabi ada seorang wanita itu ngadu ke Rasulullah karena apa? Selama ini suaminya itu nggak bisa kerja, bangkrut. Mau kerja ini nggak bisa, ini nggak ada duit. Sehingga itu yang mencukupi istrinya. Punya anak lagi. Akhirnya wanita itu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami tidak pernah memberi nafkah. Dia nggak bisa kerja. Dia kerja bangkrut, kerja ini dibohongin saking polosnya dia. Pokoknya begitulah, pokoknya dia nggak bisa. Terus kata baginda Nabi bertanya, lalu bagaimana kamu makanmu selama ini? Dijawab oleh wanita tersebut, ya Rasulullah, saya masih punya peninggalan kurma dan sebagainya. Maksudnya kalau orang sekarang saya masih punya tabungan dari Hongkong Bu ya. Iya gitu. Kalau dia nanya Bu ya. Itu kan Rasulullah itu ceritanya. Rasulullah bertanya pada sahabat Nabi ngomong apa? Saya masih punya peninggalan kurma, sehingga kebun kurma, sehingga makan saya masih bisa tercukupi, biarpun ya pas-pasan. Kata baginda Nabi SAW, Nabi memberikan jawaban fikih keadilan. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah, kamu boleh dan tidak dosa kalau minta cerai. Cuman karena wanita itu cerdas, bukan wanita bahlul. Yang wanita bahlul, bodoh langsung ngomong, jelek. Bukan Anda loh. Selanjutnya alhamdulillah tarik lagi. Karena wanita itu cerdas, masa hidup kayak begitu. Karena dia mengerti cinta, mengerti hidup indah. Hidup indah tanpa syarat kok, bukan harus harta melimpah kok, tanpa harus punya anak kok, tanpa harus rumah megah kok. Dia ngerti cinta. Dia mikir, masa gara-gara begitu saya harus tak cerai? Ya Rasulullah. Nah, ini kan cerdas dia. Siapa yang cerdas?
Saya. Amin, cerdas Maya. Tapi terlanjur ketahuan nggak cerdas tadi. Terlanjur ketahuan nggak cerdas. Gimana ini, Masya Allah. Harus banyak ngaji deh sama Buya nanti. Boleh. Dia akan datang. Baik. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, ada pilihan lain? Lalu Rasulullah menjawab, lakukan seperti yang sudah kau lakukan. Maka di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat, pahala sedekah full, pahala menyenangkan suami, pahala menyenangkan anak, dan seterusnya. Banyak pahala yang kau dapat. Apa kata wanita cerdas? Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua, tidak harus pakai cerai. Yang penting kan tercukupi hidup. Ya. Dan dicukupi kok, bagaimana cara berpikir? Anda punya rezeki, bisnis jalan, suami nggak dapat, suami sudah bekerja, cerai payah, capek tapi tetap gagal, memang nggak bakat. Tapi memang rezeki oleh Allah lewatkan kepada Anda, syukur atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lewat saya. Sampai orang cerdas zaman itu yang ngaji membaca hadis itu, wanita cerdas berkata begini, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja. Itu kalimat diucapkan sehingga wanita Aghia Uni, cerdasnya perempuan, sampai ngomong, biar suaminya melarat, yang penting saya cukup, yang penting rumah tangga cukup, biar suamiku bisa ngikut saya terus, ngindil saya, ngawal saya. Dan ini kan cerdas. Loh, kok malah bikin keluh kesah? Kan aneh. Yang penting tercukupi, anak bisa sekolah, anak bisa itulah yang perlu cerdas hidup. Suatu ketika ada seorang, ini kejadian Mas Ibu, kejadian, ini wanita sukses betul. Sampai apa yang ada di otaknya kan begitu. Dia sukses, dia sampai punya rumah sakit, saya punya sekali, sukses. Kemudian punya suami itu memang setiap bisnis nggak bisa. Kemudian dia ngadu kita mau suami nggak bisa lihat kan gak enak masa ada suami kayak begitu. Suami nggak pernah kasih nafkah dan nggak pernah, suami nggak punya kerjaannya mapan katanya. Oh iya, akhirnya dia tanya, suamimu ngurang-ngurang kamu? Enggak. Ngambil dulu? Enggak. Tidak sholat? Enggak. Kasar kepadamu? Enggak. Baik. Kalau itu terus saya selesaikan. Nanti harus duduk sama saya minimal 1 jam. Harus duduk. Kayaknya harus belah otaknya dia. Saya kasihkan, subhanallah. Kecuali suamimu merongrongmu, ngambil duitmu habis-habisan, dolim kepadamu. Suamimu sudah berusaha tapi tidak sukses. Lihat, coba kau berpikir cerdas, jauh lebih bagus. Kamu saat ini punya suami, dia bisa maksimal dengan dirimu, pun rezeki bisa cukup beda. Anakmu ngambil kedokteran semuanya bisa dong, ya. Anaknya bisa sekolah semuanya, anaknya bisa sudah ada berdiri sukses. Cuman padahal usia sudah menjelang 50, mau minta cerai gara-gara selama ini suamiku tidak pernah kerja. Pun Anda perjalanan hidup sukses hari ini. Kenapa Anda begini sih, ya? Dan suamimu bukan orang yang dolim kan? Tidak sholat. Tidak sholat, dia anjing ibadah. Cuma kerja kita biasa, kerisik lihat orang ngomong di rumah. Akhirnya sudah kau pikir lagi, itu adalah suamimu dikirim oleh Allah. Coba kalau seandainya suamimu merongrong kamu, tersiksa kamu. Suamimu tidak ngambil, bahkan minta duit juga tidak pernah. Kamu yang ngasih. Mestinya kamu beruntung, alhamdulillah aku bisa ngasih suamiku. Coba berpikir, kalau tidak punya suami, kalau tidak punya anak juga, dan seterusnya, anak baik-baik, soleh-soleh. Ini masih beruntung seperti ini. Bandingkan suaminya tidak punya duit, kamu juga tidak punya duit. Iya sih punya. Ya kenapa kok saya emosian? Salah bergaul kalau itu. Salah bergaul. Sehingga dalam bergaul, kan orang anak-anak wanita-wanita punya prestasi, karir itu biasanya bergaulnya itu begitu. Kamu kalau suami harus lebih dari kamu loh ya. Kamu harus gini dong, bisnis lebih gede dari suami. Actionnya begitu bergaulnya itu. Masa kamu punya suami hanya ini? Gak kufu dengan kamu, gak sebanding dengan kamu. Itu salah bergaul. Akhirnya wanita tersebut setelah kita suruh pulang, setelah sebulan kemudian mengatakan, terima kasih, kalau seandainya saya sudah ngajukan surat, sudah naikkan itu, saya tarik lagi dulu. Dan alhamdulillah sekarang saya lebih fokus pada suami dan saya terima kasih. Pun sudah punya anak dan sebagainya. Anaknya pun sudah sama, sudah terprovokasi. Anaknya sudah kenal sama bapaknya. Anaknya memang begitu karena meracuni anaknya. Padahal ayahnya juga tidak salah, cuma ayahnya tidak bakat bekerja. Dan ayahnya memang ada kelemahannya, ayahnya itu gak bisaan. Karena ayah itu pernah berduit ibu ya. Terus adiknya butuh dikasih.
adiknya perlu, padahal uang dia nggak pernah ngasih nafkah. Kapan dapat duit, loh, berarti kamu kan punya suami baik hati. Apakah pengen kamu punya suami merampas warisan saudaranya? Enggak juga, punya nggak gitu juga kan, gitu. Jadi ternyata wahai wanita yang insya Allah kalian sukses. Tolong rebutkan hatimu agar indah di rumah tanggamu nanti. Kalau kalian tidak bisa menata ini, nggak bisa. Kalau seandainya suamimu rezekinya melimpah, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting dia memenuhi kebutuhan pribadimu sebagai seorang suami yang ngayomimu, punya kasih sayang, mendoakan kamu, menemani sholat dan seterusnya. Itu kan indah. Maka jangan sampai urusan ukurannya urusan ekonomi. Dan sekarang yang kami sampaikan juga banyak yang permasalahan di sini. Wanita karir banyak minta cerai. Permasalahan rumah tangga gara-gara dia seorang istri punya kelebihan. Nah, yang kelebihan. Padahal kalau dia berpikir cerdas, alhamdulillah, biarpun suamiku melarang, pun Allah masih ngasih kepadaku rezeki. Kenapa tidak aku syukuri? Sementara kalau seorang istri sedekah kepada orang di luar sana dapat pahala, pada suami double pahalanya kok. Apakah kita tidak rindu pahala? Nah gitu. Kecuali naudzubillah suami sudah tidak sholat dan sebagainya, aduh macam-macam, mabuk, judi segala macam. Ya, kembali ke tong sampah, ambilnya dari tong sampah. Tapi ini suami yang benar, nggak ada masalah. Tolonglah ini jadi termasuk ke depan masa depanmu yang masih jomblo ini. Jangan berpikir tentang urusan-urusan dunia dengan cara yang salah. Kalau seandainya dapat suami yang mencukupimu, alhamdulillah. Segini loh ya, wanita tuh terlambat menikah itu karena ada yang menikah dengan ambisi. Menikahlah dengan harapan, jangan dengan ambisi. Tolong bedakan ini. Hanya cerdas saja yang bisa bedakan. Ambisi itu begini. Saya menikah harus begini. Kayak tadi, saya kan dokter spesialis, suamiku harus dokter spesialis. Itu ambisi. Saya seorang insinyur, jadi ambisi. Jadi gini wahai solehah, seandainya kamu sebagai seorang wanita yang jomblo itu, jika memang dirimu butuh 5, ya kamu cari 5 poin pada seorang pria. Mungkin kamu ingin seorang status, pengen keturunan, pengen nafkah, ya, pengen ya ini kenyamanan tentunya ya, teman-teman diskusi dan sebagainya. 5, oke. Tapi kalau memang ternyata kamu tidak butuh 5, jangan cari 5, memperlambat pernikahan. Misalnya keturunan, saya sudah punya anak, saya janda anak 3 punya sih. Berarti keturunan tidak terlalu menjadi impiannya kan? Ya. 1, oke, karena sudah punya anak. Atau rezeki, alhamdulillah ya. Saya tabungan sudah cukup dan sebagainya. Berarti yang perlu apa? Saya ingin punya ketenangan, pengayoman, status. Maka carilah laki-laki soleh yang bakal bisa memberikan status sebagai seorang suami untuk dirimu. Kemudian pengayoman, kebutuhan pribadimu terpenuhi dan seterusnya. Kemudian dia yang bisa menemanimu setiap saat. Jangan berpikir tentang dia harus kaya dan sebagainya. Karena apa? Dirimu sudah punya rezeki yang cukup. Maka ini cerdas. Biarpun nanti ternyata tiba-tiba dapat bonus, tak taunya suaminya dibuka rezekinya. Dan cerita. Jadi kalau pengen menikah itu tolong. Ada sebagian orang, sebagian wanita, kemarin ada wanita ngadep ke Buya. Ada waktu satu ketika ada belum lama. Buya, saya pengen butuh itu saja. Karena sahabat saya tinggi dan sebagainya. Tapi jangan lakukan yang sudah sampai mengatakan saya tidak perlu nafkah. Itu jauh lebih hebat, dia cerdas. Kenapa? Dia hanya pengen, dia urusan syahwat dia yang tinggi. Saya pengen nikah, tapi biar udah kasih nafkah. Yang penting kebutuhan pribadi saya dipenuhi. Bahkan tidak tinggal serumah dengan budak apa-apa. Ada seorang yang tahu syahwatnya tinggi, dan syahwat bukan aib loh ya. Syahwat bukan celah. Yang celah adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Saya sanjung wanita itu, kau hebat, kau takut dosa. Kau takut dosa sampai mengatakan saya menikah nggak pakai nafkah nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan saya dipenuhi. Sekarang mohon maaf, ada karena ambisinya tertunda. Tertundanya kadang-kadang sampai tiba-tiba 35 tahun belum nikah. Ada? Ada. 40 belum nikah karena dia berpikir menikah dengan ambisi. Betul. Mungkin tetangga soleh, tinggal kita bilang ke ustaz, tetangga itu kayaknya masya Allah ya,
anak muda. Bisa jadi dia calon suamimu lebih muda dari kamu loh ya. Amin. Amin. Lagi-lagi ada jatuh, kan suamiku harus lebih tua 5 tahun dari aku biar lebih dewasa. Tante sudah tua kayak anak-anak. Nah, ini termasuk pendidikan masa depan. Rumah tangga itu indah. Jadi bukan ada tuntutan rumah tangga. Kalau ternyata rezeki telah Allah berikan melalui dirimu, alhamdulillah. Jangan jadikan rumah tanggamu berantakan gara-gara ekonomi. Sebab banyak di antara sudah pergi, ini buahnya tiba-tiba minta cerai gara-gara pergi ke luar negeri. Bukan seperti itu. Di sana ada anak. Atau mohon maaf insya Allah, semoga Allah menjaga hati kalian. Amin. Kadang kekesalan kepada suami ini ada sebabnya. Mungkin ada kita sering mata kita tidak terjaga. Tolong hati-hati yang sudah punya pasangan yang halal yang ada di rumahnya. Fokuslah kepada suamimu, makanya jangan fokus dengan kekurangannya, agar semakin hari semakin rindu dan semakin cinta. Karena biasanya kalau sudah mata jelalatan, mohon maaf, komunikasi dengan lawan jenis yang bukan suamimu adalah bahaya. Dan jangan main-main urusan itu. Tiba-tiba, mohon maaf, sampai seorang perempuan itu soleh sebetulnya dia. Cuman dia salah, dia berkomunikasi, dia cerita, iya bu ya kenapa? Kalau saya WA sama suami saya biasa saja, tapi kalau laki-laki itu kirim WA ke saya, maksud saya benteran dia. Anda bilang kau segala tobat, ingat dia langsung di blok semuanya, setiap ingat laki-laki istighfar dan sebagainya. Itu perlu sampai mungkin hampir 1 tahun dia mau menahan dirinya semacam itu. Kadang namanya hati kalau sudah terpaut itu na'udzubillah. Tolong hati-hati ya, jangan sampai suami ini alhamdulillah saleh baik semuanya harapan kami. Tapi kita harus tetap menjaga. Kalau tidak hati kotor sehingga suami sebaik apapun tadi bandingannya dengan di alam khayal. Oh seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia, seandainya suamiku kayak dia. Akhirnya apa? Kalau ngomong suaminya lebih candas, apa? Candas kalau baca timur tuh ngomongnya kasar, tidak judes, candas ya apa? Judes, ngomong dan sebagainya. Jadi tolonglah adik-adikku semuanya, calon suami adalah seorang yang soleh, itu saja. Adapun nanti setelah itu, setelah menikah bagaimana? Sama-sama. Kan sudah punya prinsip hidup, hidupnya tidak foya-foya kan? Biasa hidup sederhana kan? Kenapa? Beli sayur, masak nasi liwet. Saya ajarin bikin nasi liwet. Anda bisa di rumah Anda hanya punya kompor. 1 kompor sama 1 panci saja sudah cukup. Cukup nasi liwet. Saya beri suka nasi liwet ini. Nasi liwet itu tolong nasi itu sama airnya lebih banyak, pokoknya nasi liwet. Kemudian di atasnya kalau sudah nasi itu hampir matang, hampir masak, itu cacah, cipir, kacang panjang, lalu apa itu dikasih kelapa ya kan, ditabur itu dicampur kayak urak begitu kurang lebihnya, kasihkan asin, tumpangin di atasnya apa? Nasi liwet. Kecilin kompornya, Anda pergi nyapu-nyapu dan sebagainya. Oh, enak. Apalagi balik nanti intipnya itu saya beli kepelit begini. Gak usah action, wah pakai makanan yang mewah-mewah. Itu aja enak. Hidup gampang. Yang jadi masalah adalah gengsi kita, kesombongan kita, ya. Semoga ini bisa diamalkan. Kita akan ngobrol aja. Baru setelah itu bicara tentang bisnis, ya. Bisnis kita ada masih satu orang, subhanallah. Dia ditinggal oleh keluarganya. Dia punya duit banyak. Ternyata dalam waktu singkat hancur. Kenapa? Gampang terpesona dengan bisnis yang ditawarkan orang. Ya jangan gampang ya, jangan mau percaya. Kalau keuntungan sudah nggak masuk akal, banyak bohongnya kan rasanya. Ayo cerih payah, pulang ke kampung, usaha yang halal bersih. Yang insya Allah dengan orang membiasakan dengan kesederhanaan sudah kaya sebelum kaya. Pastikan dengan sederhana. Ya hari ini mereknya merek Hongkong, baju Hongkong banget. Terus biasa saya di Timur. Yang disuruh yang di Cirebon ya Tegal Gubuk. Ya, solehah semuanya. Baik. Pertama apa? Biasakan sederhana. Kemudian sederhana. Kemudian setelah itu kalau sudah sederhana, hidup dengan sederhana, ya. Jangan macam-macam, jangan biasa. Kalau bisnis jangan tertipu gampang terpesona urusan bisnis. Jangan gampang tertipu dalam urusan bisnis. Kemudian setelah itu, ini Bu yang bicara tentang rumah tangga. Tolonglah wanita-wanita sukses ini, amin. Tingkatkan ketawaduanmu.
Insya Allah jadilah kalian Khadijah hari ini. Wanita-wanita mulia. Kalau perlu doa begitu, ya Allah semoga yang kaya saya saja, suami saya biar melarat. Yang penting cukup anaknya sekolah bebas. Suamiku akan saya jadikan sopir pribadi, intel pribadi, pengawal pribadi, tukang pijit pribadi. Lengkap. Maksudnya betul-betul kami ingin tanamkan jangan sampai ada kesombongan. Sebab problem rumah tangga kadang-kadang itu. Makanya termasuk nanti wanita karir yang kelima itu kan. Yang kelima jangan sombong. Tapi ada 4 sebelumnya. Wanita boleh bekerja lah ya kalau sudah punya suami. Yang pertama adalah harus izin suami. Tapi izin yang benar. Maksudnya izinnya betul-betul suami ridho. Bukan izin begini, Pak, tahun dan 2 tahun nih lihat listrik banyak utang ini. Izin dia sama kerja. Yang nancap dulu begitu. Iya. Jadi kalau mau izin yang benar, izin beneran. Abang, mohon maaf, aku tuh sebenarnya nggak pengen kerja, nggak pengen. Tapi keadaan abang ridhoin nggak kira-kira. Rayu yang biar diizini, satu. Yang kedua, kerjaannya halal. Terserah kalau mungkin ini ada kerjaan yang tidak halal dan sebagainya. Semua perlu berubah. Tidak ada yang sempurna dalam beragama. Ketahuilah. Kalau dia kasih rambu-rambu, bukan harus semuanya megang 5. Paling tidak mendekat tidur. Kerjaannya halal. Yang ketiga, kerjaannya terhormat. Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban intinya. Itu yang nggak bisa. Kewajiban inti bukan dengan suami, bukan suami. Dan ini dia minta maaf sama suaminya. Minta maaf sama suami dan rindu untuk pulang. Yang kelima, agar tidak sombong. Dan sebetulnya kan dari permasalahan saudara-saudari kita yang kerja di luar negeri tadi, hidupnya foya-foya, terpesona dengan bisnis, lalu sombong sama suaminya. Itu tok. Coba perhatikan. Tidak ada selain itu permasalahan sehingga hidupnya tetap berantakan. 3. Hidupnya jadi foya-foya, bukan sederhana. Gampang terpesona bisnis, bubar, hancur, bohongi sama orang. Yang ketiga, berubah sama suaminya. Petentang. Pasti sengsara hidupnya. Itu bukan kalian. Amin. Baik, nanti ditanyakan. Kita ngobrol ada himbauan, diskusi ngobrol. Saya ingin jomblo. Terima kasih kepada Anda. Amin. Salam Pak. Amin. Pada saatnya selanjutnya kita beri kesempatan bagi yang ingin bertanya, ya. Tanya bisnis boleh ke Mas Iko.